Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Untuk itu marilah kita membuka kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian masih ingat kan bentuk umum dari fungsi kuadrat? Ayo, ada yang masih ingat bentuk umum fungsi kuadrat? Ya, betul sekali. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. X adalah variabel. Ingat, a, b, c adalah bilangan real. Kemudian bentuk dari grafik fungsi kuadrat adalah berbentuk parabola. Kalian bisa melihat bentuk grafik di bawah ini, yaitu bentuk grafik fungsi kuadrat parabola terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, diskriminan, nilai B, dan nilai C. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka bentuk grafik terbuka ke atas, berarti memiliki nilai minimum, yang artinya titik balik berada paling bawah grafik. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0, maka bentuk grafik terbuka ke bawah, berarti memiliki nilai maksimum. Artinya, titik baliknya berada paling atas grafik. Selanjutnya, berdasarkan nilai diskriminan. Kalian tentu masih ingat kan? Rumus untuk menentukan nilai diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Sama halnya pada pembelajaran kita pada bab sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Dalam grafik fungsi kuadrat, di mana D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Oke, selanjutnya kita dapat lihat pada gambar sebagai berikut, yaitu kita lihat yang pertama, lihat A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Artinya A terbuka ke atas dan D tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Yang kedua yaitu A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0. Yang artinya grafik terbuka ke atas dan dia menyinggung sumbu X. Yang ketiga yaitu A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Artinya grafik terbuka ke atas dan grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Yang keempat yaitu kalian bisa melihat pada gambar di bawah. Yang pertama, A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, yang artinya grafik terbuka ke bawah dan grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Yang kelima yaitu gambar kedua di bawah, yaitu A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, yang artinya grafik terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Yang terakhir yaitu A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Ini artinya grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Ini disebut juga dengan definite negatif, yang artinya grafiknya selalu di bawah sumbu X, artinya grafik selalu negatif. Begitu juga dengan yang pertama yaitu definite positif, artinya grafik itu selalu bernilai positif, dia selalu di atas garis sumbu X. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilai B, yaitu yang kita lihat di sini adalah titik B, yaitu titik keseimbangan grafik terhadap sumbu Y. Ingat, titik keseimbangan grafik terhadap sumbu Y. Jadi kalian lihat pada gambar M, bayangkan kalau grafiknya itu jatuh. Kalian bisa lihat pada gambar N. Nah, grafik yang jatuh itu yang berwarna hijau, maka dia akan membentuk simbol lebih besar dari, maka B lebih besar dari 0. Jadi, karena grafik terbuka ke atas, sehingga A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Perhatikan juga pada gambar ini. Coba bayangkan kalau grafiknya dia jatuh, dia akan berat sebelah kanan. Maka bentuknya seperti gambar di samping yang grafiknya berwarna hijau. Maka dia akan membentuk simbol lebih besar dari, sehingga B lebih besar dari 0. Karena grafiknya terbuka ke bawah, sehingga A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0. Perhatikan juga pada gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 ini berarti nilai B sama dengan 0, sehingga A kurang dari 0 karena terbuka ke bawah dan B sama dengan 0. Pada gambar 2, A lebih besar dari 0 karena terbuka ke atas dan B sama dengan 0. Kita lanjut untuk perhatikan gambar 3 dan gambar 4 seperti di depan. Perhatikan pada gambar 3. Bayangkan grafiknya jatuh, maka bisa dilihat pada gambar keempat yang grafik berwarna hijau akan membentuk simbol kurang dari, sehingga B kurang dari 0. Oke, bisa paham?
Selanjutnya berdasarkan nilai C. Yang kalian lihat adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y. Ingat, titik potong grafik yang sebelumnya titik keseimbangan, kali ini titik potong grafik. Jika C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik memotong melalui titik 0,0. Dan jika C lebih kecil dari 0, maka grafik memotong di sumbu Y negatif. Kalian bisa lihat pada gambar di depan ini. Kalian bisa melihat pada gambar yang paling kiri, atas dan bawah. Di situ grafik memotong sumbu Y di bawah garis sumbu X, yang artinya C kurang dari 0. C sama dengan 0 apabila grafik melalui titik 0,0. Dan gambar yang paling kanan, atas dan bawah, C lebih besar dari 0 apabila grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kemudian kita lihat lagi pada contoh soal. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sketsalah grafik Y sama dengan Fx yang memiliki sifat A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, dan D kurang dari 0. Seperti yang telah kita ketahui bahwa A lebih besar dari 0 artinya grafik terbuka ke atas, dan D lebih kecil dari 0 artinya grafik tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Yang kedua yaitu jabarkan sifat-sifat dari grafik di bawah ini. Artinya kita akan tentukan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Seperti yang kita lihat pada grafik, yaitu grafik terbuka ke atas berarti A lebih besar dari 0. Bayangkan jika grafiknya jatuh, maka akan membentuk simbol lebih besar, jadi B lebih besar dari 0. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu Y di bawah sumbu X, jadi C lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, grafik memotong sumbu X di 2 titik, jadi D lebih besar dari 0. Baik, sekian penjelasan singkat dari Ustazah, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.